Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Prawoto, mahasiswa PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pemrograman visual, saya ingin melakukan presentasi dari materi yang diajarkan di semester 4 ini. Dan salah satu materi yang saya pilih untuk saya presentasikan adalah mengenai tentang pengulangan atau looping. Pengulangan atau looping pada Visual Basic. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi. Yang kedua, ini adalah jenis-jenis looping. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang pertama adalah definisi. Looping atau pengulangan adalah proses menjalankan satu set perintah berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan pengurangan kode yang berulang, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Pada dunia pemrograman sendiri, looping adalah urutan perintah yang terus-menerus diulang sampai dengan kondisi yang diinginkan tercapai. Kondisi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti contohnya untuk mendapatkan data, mengubah data, dan juga apakah satu nilai itu sudah bisa mencapai jumlah yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah jenis-jenis looping itu sendiri. Yang pertama adalah for next loop. Jenis ini digunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelumnya. Loop ini berjalan dari nilai awal ke nilai akhir dengan langkah tertentu. Yang kedua adalah do loop. Digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya dan bergantung pada kondisi tertentu. Loop ini menjalankan perintah berulang kali berdasarkan kondisi yang bisa dicek di awal atau di akhir loop. Lalu yang ketiga adalah while loop. Di sini digunakan untuk menjalankan perintah selama kondisi tertentu terpenuhi. Loop ini mengecek kondisi di awal sebelum menjalankan perintah. Loop berikutnya adalah for each next loop. Digunakan untuk mengiterasi elemen dalam sebuah koleksi seperti array atau list. Loop ini sangat berguna untuk bekerja dengan elemen dalam kumpulan data dan harus mengetahui indeks setiap elemen. Adapun sedikit penjelasan detail mengenai jenis-jenis looping tadi, seperti misalnya for next loop. Ideal untuk iterasi yang memiliki batasan yang jelas, memungkinkan pengaturan langkah iterasi, digunakan dalam situasi seperti penghitungan bilangan, pengurangan, dan dengan jumlah tetap, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah do loop. Fleksibel dalam pengecekan kondisi, bisa di awal atau di akhir loop. Berguna untuk iterasi yang bergantung pada suatu kondisi yang mungkin berubah di tengah-tengah loop. Cocok untuk situasi seperti menunggu input dari pengguna hingga valid, mengulang proses hingga suatu kondisi tercapai, dan lain. Lalu berikutnya adalah while loop. Uh, di sini bisa untuk cek kondisi di awal loop sebelum menjalankan perintah. Digunakan ketika kita ingin memastikan kondisi tertentu sebelum memulai loop itu sendiri. Sering digunakan dalam situasi seperti menunggu suatu kondisi logis terpenuhi sebelum melanjutkan proses. Lalu berikutnya adalah for each next loop. Memudahkan iterasi elemen dalam koleksi tanpa perlu mengelola indeks, ideal untuk bekerja dengan array, list, atau koleksi lainnya. Sangat berguna dalam situasi seperti pengolahan data dalam array, iterasi melalui item dalam koleksi, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Ini saya ringkas saja. Looping adalah konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita menjalankan satu set perintah berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis looping yang tersedia dalam Visual Basic, masing-masing dengan kegunaan dan cara kerja yang berbeda. Lalu berikutnya ada for next loop.
Ini ideal untuk iterasi dengan jumlah yang sudah diketahui. Kalau dulu itu fleksibel digunakan saat jumlah iterasi tidak diketahui dan bergantung pada kondisi tertentu. Lalu while and while loop digunakan untuk menjalankan perintah selama kondisi tertentu terpenuhi dengan pengecekan kondisi di awal loop. Lalu for each next loop digunakan untuk mengiterasi elemen dalam koleksi tanpa perlu mengelola indeks. Adapun manfaat dari looping atau pengulangan ini adalah pertama untuk efisiensi, mengurangi kode yang berulang, membuat program lebih singkat dan mudah dibaca. Lalu manfaat lainnya adalah pengurangan kesalahan. Dengan menghindari penulisan kode yang sama berulang kali, kemungkinan kesalahan manusia berulang. Lalu manfaat lainnya adalah keterbacaan. Kode yang menggunakan loop lebih mudah dipahami dan di-maintain. Mungkin sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya Arif Perawata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.